Halo, selamat pagi anak Miss kelas 9 ya. Bagaimana kabarnya? Miss harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, hari ini kita pelajaran seni budaya. Jadi persiapkan dirimu, persiapkan perlengkapan belajarmu. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, ya di sini Miss mau ingatkan anak-anak Miss semuanya untuk tetap menjaga kesehatan. Tetap ikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, selalu memakai masker, dan juga menjaga jarak. Baiklah, kita akan masuk ke materi kita. Ya, bisa kamu perhatikan di buku paketmu Seni Budaya halaman 13. Ya, kita masih dalam bab 1 seni lukis dengan poin C, alat dan bahan dalam berkarya seni lukis. Oke, sebelum Miss lanjutkan materi kita hari ini ya, Miss mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Di mana di sini tujuannya yaitu anak-anak Miss harus memahami alat dan juga bahan dalam berkarya seni lukis. Oke, kita akan masuk ke materi kita. Ya, kamu perhatikan buku paketmu ya. Di mana poinnya itu C, alat dan bahan berkarya seni lukis. Ya, media berkarya seni rupa dua dimensi ataupun seni lukis itu meliputi bahan dan juga alat untuk melukis. Beragam pilihan alat, bahan, dan juga media yang digunakan itu sesuai dengan jenis dan gaya karya yang diinginkan. Jadi, media berkarya seni lukis itu sangat beragam dan tergantung dari teknik yang digunakan. Jadi, berikut beberapa alat dan bahan dalam berkarya seni lukis. Ya, ada pastel dan krayon, ada cat atau pewarna, ada kuas, ada pisau palet, ada palet, dan juga ada kanvas. Baiklah, yang pertama itu ada pastel dan juga krayon. Oke, dua jenis media ini secara fisik itu bentuknya hampir sama. Ya, sehingga kalian kadang keliru ketika membelinya, kan? Kadang keliru karena hanya sedikit perbedaannya. Apa itu perbedaannya? Yaitu sifat dan bahannya itu tidak sama. Oke, di sini ada pastel ya, di mana pastel itu terbuat dari lilin. Pastel itu sering dihubungkan dengan warna-warna yang lembut ya. Sedangkan krayon itu terbuat dari pasta atau minyak yang dicampur dengan pewarna atau terbuat dari bahan kaolin dengan tepung warna sehingga lebih mengilap dan juga keras. Sehingga krayon itu lebih banyak mengandung lilin karena warna yang dihasilkan krayon itu cenderung mengilap dan sedikit berminyak ya. Jenis krayon ini juga memiliki sifat yang lembut, mudah tercampur ataupun sangat baik pada proses mixing ataupun pencampuran. Ada tetapinya. Ya, selain dia lembut, ada kekurangannya yaitu sangat mudah habis dan juga meninggalkan remah-remah ataupun kotorannya. Jadi, krayon itu menjadi salah satu pilihan kita untuk menggambar. Kenapa? Karena sifatnya padat, ya, tidak mudah menyerpih ataupun tidak mudah pecah, sehingga tidak mengotori tangan maupun baju ketika kita saat melukis ataupun menggambar. Baik, di sini bisa kalian perhatikan ya gambar yang terpampang di video. Ya, inilah contoh pastel ya yang terbuat dari lilin. Oke, inilah gambar ya. Jika melukis menggunakan ya pastel ya, pastel yang terbuat dari lilin. Oke, dan ini bisa kalian perhatikan di video. Inilah yang merupakan krayon ya. Inilah alat yang digunakan dalam melukis. Jadi inilah alat melukis krayon ya yang terbuat dari tepung. Yang kalau dipakai itu hasilnya bisa mengilap ya dan sedikit berminyak. Oke, ya, dan inilah gambar ya hasil dari melukis dengan memakai krayon. Berbeda tidak? Ya, pasti berbeda hasil dari memakai pastel dan juga memakai krayon. Baik, yang kedua itu ada cat ataupun pewarna. Oke,
Bahan pewarna ini dibedakan berdasarkan basis pengencerannya, yaitu ada cat air ataupun berbasis air, di mana cat air ini jenisnya ada dua ya. Yang pertama itu ada watercolor ya yang bersifat transparan, dan juga yang kedua ada poster color yang bersifat plakat. Bahan utama cat air ini berupa pigmen halus ataupun serbuk warna yang dicampur dengan gam sebagai bahan baku, serta ada gliserin atau madu ya untuk menambah kekentalannya, sehingga daya rekat pigmen itu ya ada warna ya yang muncul ke dalam permukaan bidang gambar. Oke, yang B itu ada cat minyak ataupun berbasis minyak, di mana cat minyak ini terbuat dari partikel-partikel pigmen warna. Dan cat minyak ini memberi efek yang cerah ya. Berbeda dengan cat akrilik yang mudah cepat mengering. Namun cat minyak itu membutuhkan waktu untuk pengeringannya. Lukisan cat minyak ini medianya ialah kanvas. Cat minyak biasanya itu dikemas dalam bentuk tab timah ya, yang dalam bentuk pasta yang di dalam pemakaiannya dicampur dengan berbagai minyak lainnya sebagai pengencer. Dan yang C itu ada cat akrilik, di mana cat akrilik ini terbuat dari plastik yang akan mengeras ketika kering ya. Berbagai macam pigmen kemudian ditambahkan ke dalam emulsi polimer akrilik untuk mendapatkan berbagai warna cat yang berbeda. Cat akrilik ini sebenarnya adalah cat plastik ya yang tersedia dalam bentuk pasta dan juga yang dikemas dalam bentuk botol. Namun berbagai tersedia dalam bentuk pasta ini ya yang ditambahkan ke cat akrilik sehingga diperoleh berbagai jenis cat yang berbeda. Iya, dan ini gambar yang muncul inilah yang disebut dengan cat air. Dan ini adalah hasil gambar dengan menggunakan cat air. Iya, sedangkan yang ini ialah cat minyak. Iya, dan inilah hasil gambar melukis dengan memakai cat minyak. Ya, selanjutnya itu ada cat akrilik ya. Inilah cat akrilik yang terbuat dari plastik ya, yang jika kering catnya akan keras. Iya, inilah hasil lukisan dengan menggunakan cat akrilik. Jadi bisa kalian bedakan ya, yang mana itu lukisan yang memakai cat air, lukisan yang memakai cat minyak, lukisan yang memakai cat akrilik, ataupun yang memakai pastel maupun krayon. Oke, selanjutnya itu ada kuas ataupun alat yang dipakai dalam melukis. Tadi itu ialah bahan ya yang digunakan, dan ini sekarang kuas, di mana itu alat yang digunakan untuk menguas ataupun cat ke media lukis. Dan jenis maupun bentuk kuas ini beragam bentuknya, beragam ukurannya, dan juga beragam harga yang sangat bervariasi. Ada harga yang murah, sedang maupun yang mahal. Oke, dan inilah jenis-jenis kuas ya. Berbeda bentuknya, berbeda jenisnya. Jadi kalian juga harus bisa memahami perbedaan dari ukuran, jenis, bentuk dari kuas. Karena apa? Ya karena dalam melukis ya, bentuk yang akan dilukis itu berbeda. Misalnya kalau melukis gunung, pemandangan, itu tidak dipakai kuas yang kecil atau kuas yang tipis ataupun kuas yang tebal, yang besar, tetapi itu disesuaikan berdasarkan lukisan ataupun gambar yang akan dilukis. Oke, yang keempat itu ada pisau palet, yang dimana pisau palet ini terbuat dari aluminium tipis ya,
yang fungsinya untuk mencampur cat seperti layaknya kuas, dan juga untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Dan bentuknya, ukurannya itu tersedia berbagai jenis. Ada yang runcing, lebar, dan juga bulat. Yang kelima itu ada palet ya, dimana palet ini ialah media yang digunakan untuk mencampur cat. Dan palet ini juga memiliki jenis dan juga ukuran yang berbeda. Ya, dan inilah contoh palet ya, yang dimana palet ini ya biasanya digunakan untuk memakai cat air ya, yang ada lengkungan tempat airnya, atau bisa juga yang seperti ini. Dan kalau yang ini ialah bentuk palet atau yang biasa digunakan dalam melukis dengan memakai cat minyak ya, dimana bentuknya itu datar. Dan yang terakhir itu ada kanvas ya, dimana kanvas ini merupakan bahan media yang umum dipakai sebagai media dalam melukis. Jenis kanvas ini ada yang bahan linen ataupun katun. Iya, dan inilah kanvas yang digunakan saat melukis. Ya, kanvasnya itu berupa seperti bingkai ya, seperti bingkai foto dia. Dan disitulah para pelukis ingin melukis ya, baik itu dari berbagai tema ya, tema manusia dengan dirinya sendiri ya, atau dengan manusia lain, atau dengan alam sekitarnya, atau dengan alam benda, ataupun dengan aktivitasnya. Oke, dan tugasmu di sini ya, kamu melukis dengan menggunakan media ataupun alat dan bahan dengan memakai cat pewarna, bukan krayon ya, ataupun pastel, tetapi dengan menggunakan cat pewarna. Kamu bebas mau melukis tema apa saja. Jadi persiapkan ya buku gambarmu, persiapkan alatmu, cat pewarna. Kalau sudah memakai cat pewarna, berarti kamu itu membutuhkan palet, kuas, dan juga cat pewarna. Baiklah, sampai di sini materi pelajaran kita. Ya, Miss harap ya kamu mengerjakan tugasmu supaya pelajaran kita hari ini tidak sia-sia. Oke? Iya. Sampai bertemu minggu berikutnya. Selamat siang, shalom buat kita semua.